Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palang Merah. Perkenalkan, saya Rizka Diansyah selaku Ketua PMR Wira Unit 219 UPT SMA Negeri 13 Sinjai. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Eskul PMR. Pemberian materi adalah upaya yang dilakukan agar seluruh anggota PMR tahu materi-materi yang ada di dalam PMR dan mempunyai setidaknya sedikit gambaran terkait materi yang disampaikan. Selama pemberian materi berlangsung, akan diadakan sesi tanya jawab antara pemateri dan anggota PMR guna untuk memperjelas materi yang kurang dimengerti. Penanganan patah tulang yang paling utama adalah dengan melakukan pembidaian. Apa itu pembidaian? Pembidaian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk mengistirahatkan bagian yang patah. Tujuan dari pembidaian yaitu 1. Mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. 2. Mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah. Yang ketiga, memberi istirahat pada anggota badan yang patah. 4. Mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, mempercepat penyembuhan. Pembidaian yang dilakukan dalam video ini adalah gendongan atau belat dan bebat. Pembidaian dengan menggunakan pembalut, umumnya dipakai mitela atau kain segitiga, dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. Selanjutnya yaitu pemindahan korban dengan 3 penolong. Teknik 3 penolong atau lebih secara umum diprioritaskan bagi korban tak sadar. Teknik ini adalah yang paling sering digunakan pada evakuasi korban dengan 3 penolong. Posisi penolong pada satu sisi menjadikan perjalanan evakuasi terlebih terarah. Kekompakan dan koordinasi tim menjadi penentu berhasilnya teknik evakuasi ini. Jika penguncian korban benar, maka korban tidak akan terasa berat. Sebelum penolong memasang spalak pada korban, posisi korban diperbaiki terlebih dahulu.
Selanjutnya yaitu pemasangan spalak pada korban patah tulang. Spalak adalah sebuah alat yang terbuat dari logam, kayu atau bahan kuat lainnya, namun ringan, yang digunakan untuk imobilisasi tulang yang patah. Penggunaan spalak ini ditujukan untuk dapat mengistirahatkan tulang yang patah agar tidak bergerak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada korban. Tujuan pemasangan spalak adalah mencegah adanya pergeseran atau pergerakan bagian tulang yang patah, menghindari terjadinya soft tissue trauma atau cedera jaringan lunak akibat pecahan tulang yang tajam, mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh korban. Selanjutnya yaitu penilaian dini. Yang pertama dilakukan adalah memperbaiki posisi korban dan mengecek tingkat kesadaran dengan cara memanggil nama korban atau mbak dan menepuk tangan sebanyak 3 kali. Apabila tidak ada respon, maka kita menepuk kedua bahu korban. Apabila korban tidak sadar sebelum ditekan bagian bawah tulang rusuk depannya, ketika belum ada respon, maka korban tersebut tidak sadar. Dilanjutkan mengecek keadaan nafas dengan teknik LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Selanjutnya yaitu pengecekan keadaan denyut nadi karotis. Lokasinya berada di leher di bawah tengkorak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara scanning. Hal-hal yang harus diidentifikasi adalah perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri, dan bengkak. Kemudian pemeriksaan dilakukan lebih lanjut dengan mengecek frekuensi nadi dan frekuensi pernafasan.
Pelatihan selesai pukul 16.30. Seluruh anggota meninggalkan pekarangan sekolah dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja terjadi kecelakaan di mana seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki yang hendak menyeberang sehingga korban mengalami luka di bagian muka. Pada saat itu, anggota PMR yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut langsung menolong dengan mengangkat korban menggunakan tandu. Dari kejadian tersebut, PMR tidak hanya diajari tentang materi, tapi bagaimana dia diajarkan saling tolong-menolong. Sikap empati yang diasah dalam PMR tentu dapat memberikan dampak positif bagi anggotanya. Empati merupakan perasaan mendasar yang penting untuk dimiliki semua orang. Lalu anggota PMR mengevakuasi korban dan membawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menolong adalah kebaikan yang akan menularkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk saling menolong. Setelah korban dievakuasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim medis. Tim medis membersihkan luka pada wajah korban, lalu mengecek tekanan darah korban.
itulah tadi gambaran atau garis besar apa yang dilakukan di Eskul PMR. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tanggap dan cepat bertindak adalah ciri khas anggota Palang Merah. Membantu teman dan orang yang membutuhkan dengan perjuangan tanpa pamrih, karena prinsip dasar Palang Merah bukan untuk dipuji tetapi membuktikan bahwa kekuatan hati lebih besar daripada sekedar materi. Weh, tolong cepat, tolong cepat, tolong cepat. Aduh. Dilakukan di Eskul PMR. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, Ulang.